hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kalimat kita tetap merdeka, selama hayat masih di kayu tanah. Kita tetap sedia, mempertahankan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mata ini berhubungan dengan pandangan, berhubungan dengan nasihat,
berhubungan dengan masukan. Jadi kalau diberi nasihat atau diberi masukan, itu seringkali meremehkan, nanti kelopak matanya itu menutup. Ya, jadinya nggak nyaman ya. Dan itu kalau terus-menerus dilakukan, lama-lama jadi katarak. Kelopak mata menutup itu karena tidak mau menerima masukan. Nah, contohnya meremehkan itu apa? Ya, misalnya seorang suami ini seringkali melakukan kesalahan ya, terus menasihati istri. Padahal si istri ini ya baru 1 kali atau 2 kali melakukan kesalahan. Nah, ini kan kalau yang seperti ini istri ini kan jadinya jengkel ya. Aku baru melakukan kesalahan aja kamu itu sudah menasihati begini begitu begini begitu. Kamu itu loh, kesalahanmu itu banyak. Nah, akhirnya kan meremehkan, nggak mau menerima lah istilahnya, nggak mau menerima. Kenapa nggak mau menerima? Ya karena suami sendiri itu kesalahannya tuh banyak. Si istri baru melakukan kesalahan dikit aja sudah komen begini begitu begini begitu. Nah, akhirnya kan meremehkan, nggak mau menerima. Jadi saran saya, kalau mau menasihati anak atau istri, itu harus koreksi dulu, perbaiki dulu akhlaknya, baru memberikan nasihat, kan gitu. Nah, ini kebanyakan yang terjadi yang seperti ini, yang sering saya amati dari orang-orang yang kena katarak. Awal mulanya memang kelopak matanya menutup ya, jadi nggak nyaman lah. Kalau dirasakan itu memang nggak nyaman. Tapi masih bisa melihat ya, tapi kurang jelas lah, kurang jelas. Tapi lama-lama kalau akhlak yang seperti itu, yang berupa meremehkan itu terus-menerus dilakukan, lama-lama akhirnya menjadikan katarak. Jadi perilaku yang kata dokter itu autoimun atau sarafnya mati, ini sebenarnya kalau menurut akhlak itu gampang loh ya. Ini peringatan dari Allah Ta'ala bahwa tidak mau menerima nasihat dari suami atau dari istri itu memang nggak boleh. Ini termasuk akhlak yang kurang baik. Termasuk akhlaknya yang kurang baik ini ya itu tadi diberikan peringatan oleh Allah dengan penyakit. Nah, akhirnya orang itu supaya sadar bahwa yang selama ini dilakukan adalah akhlak-akhlak yang kurang baik yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Makanya diberi peringatan dengan kelopak matanya menutup. Awal-awal memang seperti itu ya, hanya kelopak matanya menutup ya jadinya merasa nggak nyaman. Tapi lama-lama kalau itu terus-menerus dilakukan sifat yang kurang baik yang berupa meremehkan ya, itu nanti menjadikan katarak. Caranya gimana? Ya caranya hanya berubah aja pokoknya. Tobat, mohon ampun, berjanji nggak ngulangi, minta maaf pada pasangannya, dan dibuktikan kalau diberikan masukan atau diberi nasihat mau menerima. Jadi ya nggak usah peduli ya, nggak peduli si suami ini banyak salahnya atau enggak, yang penting kalau memang itu nasihat yang baik ya terima aja. Jadi kalau yang seperti ini yang banyak terjadi di masyarakat yang selama ini saya amati ya, memang orang-orang yang kena katarak itu ya kadang-kadang ya nasihat pasangannya itu ya nggak sesuai dengan apa yang dilakukan ya. Maksudnya kalau mau menasihati suami atau suami mau menasihati istri, ya si suami ini harus baik dulu ya. Jadi banyak melakukan kesalahan, sering kali melakukan kesalahan, terus si istri baru 1 kali atau 2 kali melakukan kesalahan aja sudah komen begini begitu ya. Akhirnya kan si istri ini jengkel dan tidak mau menerima nasihat. Nah ini kan termasuk meremehkan. Ini dianggap tidak baik di hadapan Allah. Makanya diberi peringatan dengan kelopak matanya menutup. Dan itu lama-lama akhirnya menjadikan katarak. Kalau dokter sih mengatakan itu autoimun atau ada yang bilang itu sarafnya mati.
Ya pokoknya kalau dari sisi akhlak itu gampang ya. Orang itu yang paling sulit itu sebenarnya ya bukan melakukan kesabaran itu sulit, tapi gengsi itu loh sulit. Jadi dalam hal ini bukan harus melakukan kesabaran ya, tapi harus menurunkan gengsi. Jadi suami itu kan kalau dinasihati istri itu kan biasanya ya gengsinya itu ya tinggi ya. Nah, gengsinya itu harus diturunkan. Kalau dinasihati istri mau menerima. Makanya yang kena katarak suami berarti selama itu seringkali gengsi, nggak mau menerima nasihat istri. Kalau yang kena katarak istri berarti seringkali meremehkan, nggak mau menerima nasihat suaminya. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.